Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriana Tri Agustina. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika, tepatnya kelas C, dengan NIM 21000181170. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan atau penerapan alat hitung di daerah saya, yaitu di Sumbawa. Mari kita langsung ke penjelasannya. Berdasarkan info dari narasumber yang ada di daerah saya, yaitu Bapak Maridin SPD, beliau mengatakan bahwa masyarakat dulu menggunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Sebagai alat hitung contohnya adalah jari tangan, lidi, dan benda lainnya. Kemudian, setelah beberapa waktu, dengan adanya penemuan-penemuan ilmuwan yang semakin canggih, mulailah masuk alat-alat hitung atau komputer lain yang lebih efektif. Berikut adalah uraian sejarah dari alat hitung atau komputer di daerah saya, yaitu di Sumbawa. Yang pertama adalah sempoa. Sempoa adalah alat hitung kayu kuno yang berisi biji-bijian atau manik-manik yang dapat digeser. Sempoa diperkirakan telah diciptakan oleh bangsa Babilonia dan dipergunakan sejak 2400 tahun sebelum Masehi. Sempoa adalah alat kuno untuk berhitung yang dibuat dari rangka kayu dengan sederetan poros berisi manik-manik yang bisa digeser-geserkan. Sempoa digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga akar kuadrat. Saat ini, sempoa atau abakus masih digunakan oleh beberapa masyarakat di daerah saya sebagai alat hitung, tetapi hanya sedikit karena adanya alat hitung atau komputer lain yang lebih efektif dan canggih. Kemudian ada kalkulator. Kalkulator adalah alat menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Pada perkembangannya sekarang ini, kalkulator sering dimasukkan sebagai fungsi tambahan daripada komputer, handphone, bahkan sampai jam tangan. Kalkulator genggam pertama adalah Caltech yang diproduksi oleh Texas Instruments pada tahun 1967. Kalkulator ini memiliki layar yang kecil dengan 18 tombol yang mampu melakukan pengoperasian bilangan hingga 12 digit desimal. Pada perkembangan selanjutnya, John V. Atanasov dan Clifford Berry mencoba membuat mesin hitung elektrik yang menerapkan sistem aljabar Boolean yang dihasilkan oleh George Boole. Akhirnya dihasilkanlah sebuah alat hitung kalkulator yang dapat melakukan operasi aritmatika pada tahun 1972 dalam bentuk kalkulator genggam. Kalkulator ini mampu mengoperasikan operasi hitung aritmatika bahkan juga fungsi-fungsi trigonometri. Kalkulator pertama tersebut dinamakan HP35. Di daerah saya, sampai saat ini kalkulator masih digunakan sebagai alat bantu hitung. Biasanya digunakan oleh para pedagang dan masih banyak tersebar di daerah saya. Ini adalah gambar dari kalkulator. Yang ketiga adalah komputer Pentium 3. Komputer Pentium 3 adalah mikroprosesor generasi ke-6 buatan Intel yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 26 Februari tahun 1999 sebagai penerus prosesor Intel Pentium 2. Prosesor berarsitektur 32 bit ini menggunakan mikroarsitektur Intel x86 yang diperluas dengan instruksi RISC seperti Pentium Pro. Adapun sebenarnya prosesor x86 adalah prosesor berinstruksi CISC. Keberadaan komputer Pentium 3 ini sudah jarang ditemukan di daerah saya dikarenakan instansi ataupun masyarakat lebih senang menggunakan komputer terbaru sesuai dengan kebutuhan instansi dan juga masyarakat tersebut. Ini adalah gambar dari komputer Pentium 3. Yang terakhir adalah komputer portable atau laptop. Pada tahun 1983 dan seterusnya, beberapa teknik input dikembangkan dan dimasukkan ke dalam laptop. Termasuk diantaranya adalah touchpad, kemudian pointing stick, dan handwriting recognition. Beberapa produk prosesor seperti Intel i3 dirancang untuk bekerja menggunakan tenaga listrik yang minimum untuk menambah daya baterai pada komputer portable dan didukung dengan fitur dynamic power management seperti Intel SpeedStep dan AMD PowerNow. Teknologi display mencapai resolusi VGA.
pada tahun 1988, dimulai oleh Compaq SLT286, sedangkan layar berwarna menjadi sebuah peningkatan yang umum bagi teknologi komputer portable, diiringi oleh peningkatan pada bagian resolusi dan ukuran layar hingga akhirnya ditemukan teknologi komputer jinjing dengan ukuran layar 17 inci pada tahun 2003. Komputer portable sekarang menjadi primadona karena memiliki banyak keunggulan, sehingga di daerah saya pun banyak instansi dan masyarakat yang memilih menggunakan komputer portable atau biasa dikenal dengan laptop dalam mengerjakan pekerjaannya, baik di perkantoran atau di dalam rumah tangga. Oke, mungkin sekian info dari saya tentang sejarah perkembangan atau penerapan alat hitung atau komputer di daerah Sumbawa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Fikranati Agustina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.